Tapi sebelum itu, Miss mau Erina bawakan doa sebelum kita memulai. Erina, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa, belajaran kita langsung mati. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Erina. Jadi hari ini tadi dikatakan kita akan belajar mengenai zat aditif dan aditif. Tapi hari ini kita akan belajar satu dulu. Kita belajar mengenai zat aditif dulu. Mengenai zat aditif pada makanan dan minuman di sekitar kita. Nah, boleh diperhatikan ke slide. Ini makanan yang sering sekali kita lihat atau kita temukan di pasar. Nah, menurut anak semua, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Miss mau satu orang, biar yang lain bisa mendengarkan. Silakan Grace. Jadi itu ada warna-warni, terus ada pemanis, ada gula, terus ada rasa-rasa nih. Baik, terima kasih Grace. Nah, jadi benar yang di dalam itu ada zat-zat ada gula, manis, kemudian pewarna juga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja yang ada di dalam makanan tersebut, Miss akan bagikan dulu LKPD. Sebelumnya akan kita bagi menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok A, yang sebelah sini kelompok B. Secara naluriah, insting manusia menuntut makanan yang dikonsumsinya bercita rasa, menggugah selera, serta tahan lama untuk disimpan atau awet. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berupaya dengan berbagai cara, antara lain dengan memanfaatkan berbagai tumbuhan, hewan atau mineral. Penggunaan bahan-bahan ini kemudian disebutlah sebagai bahan alami. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bahan alami dan bahan buatan. Kemudian bahan buatan itu apa? Bahan buatan pada umumnya merupakan bahan kimia. Sedangkan bahan pangan baik alami maupun buatan ini disebutlah dengan zat aditif atau dengan istilah lain dikenal dengan bahan tambahan pangan atau BTP. Nah, jadi yang di dalam makanan tadi, di dalam makanan ini, itulah yang ada dikatakan dengan bahan alami dan bahan buatan. Mungkin bahan alami seperti es cincau bisa langsung dari pewarna alami, mungkin dari pandan dan lain-lain. Kemudian ada juga pemanis. Pemanis ini ada pemanis asli, kemudian ada pemanis sintetis. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sebuah video yang dimana ini juga akan menjelaskan mengenai zat aditif tersebut. Silahkan diperhatikan ya. Baik. Bagaimana anak-anak tadi sudah diperhatikan mengenai videonya, yang dimana videonya itu tadi berisi bahan makanan dan dijelaskan bagaimana di dalam bahan makanan itu ada berbagai macam zat-zat seperti zat pewarna, pemanis dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan bahas lagi secara dalam dari video yang tadi. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian zat aditif. Nah, dalam beberapa literatur dikemukakan beberapa singkatan istilah berhubungan dengan aditif, yaitu bahan tambahan, bahan tambahan kimiawi, bahan tambahan pangan, bahan tambahan makanan, aditif makanan, dan aditif pangan, bahan penolong pengolahan makanan atau aditif kimia. Nah, istilah-istilah ini disebutkan sebagian dari kelompok ingredient pangan yang dikenal sebagai food additive. Di dunia internasional kita sebut dikenal dia dengan sebutan zat aditif. Di sini istilahnya ini zat tambahan, bukan bahan utamanya. Nah, di sini ada gambar beberapa makanan yang sering kita konsumsi, yang dimana di dalam ini semua makanan ini mengandung zat aditif tersebut. Tujuan dari penggunaan zat aditif ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pewarna. Tadi saya katakan kita akan belajar mengenai bahan alami dan bahan buatannya. Nah, pewarna ini pasti kita sering ingin memberi makanan karena warnanya menarik. Di situ bisa dilihat di gambar bagian atas itu merupakan pewarna yang digunakan sebagai pewarna alami. Nah, pewarna alami ini biasanya digunakan adalah kunyit untuk warna kuning, cabai untuk warna merah, gula karamel untuk warna coklat, keluak untuk warna coklat keensangan, dan daun ubi untuk warna hijau, atau mungkin daun pandan juga kalau sudah tidak atau warna-warna yang biasa digunakan untuk membuat kue atau bahan makanan lain.
yang dari ekstraktor alam, yang dimana ekstraktor alam ini juga sebagai penyebab kanker. Nah, jadi pewarna sintetis yang ada ekstraktor alamnya tidak usah digunakan untuk makanan. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah sebagai penyedap. Nah, jadi penyedap ini adalah salah satu zat aditif yang memberikan atau menambah dan mempertegas rasanya. Untuk bahan penyedap alami bisa kita kenal dengan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, kunyit, serai, cabai, dan lain-lain. Untuk selain penyedap alami, ada juga penyedap sintetis yang merupakan zat cita rasa. Contohnya itu ada MSG, disodium 5 yang kemudian DMP disodium 5 buah yang kulit, atau yang lebih kita kenal itu biasanya Ajinomoto, Masako, Roiko, kemudian yang sejenisnya. Namanya pengawet saja berarti dia untuk memberikan ketahanan kepada makanan tersebut. Nah, untuk pengawet alami biasa digunakan garam dapur dan juga gula. Kemudian untuk pengawet buatan, zat aditif digunakan untuk memperpanjang usia simpan makanan. Beberapa contohnya ada asam sorbat, natrium benzoat, sulfit, nitrat, dan nitrit. Tetapi terkadang banyak makanan yang menggunakan pengawet yang tidak seharusnya masuk ke makanan. Ada yang contoh bahan pengawet yang seharusnya tidak masuk ke makanan tapi banyak digunakan. Formalin ini baik. Nah, jadi formalin ini salah satu pengawet, tetapi bukan untuk tidak untuk makanan. Dia untuk pengawet untuk jenis-jenis tertentu, tapi tidak untuk makanan. Nah, aditif yang paling sering kalian gunakan itu tujuannya untuk yang nomor berapa? Penyedap. Nah, jadi sebenarnya penyedap dan pewarna ini bisa berbahaya ketika digunakan berlebihan. Memang tubuh kita butuhkan, jangan digunakan secara berlebihan. Nah, di sini ada video yang dimana video ini menjelaskan bagaimana zat aditif itu digunakan pada makanan sebagai penyedap. Nah, itu tadi mengenai zat aditif. Kemudian untuk LKPD yang sudah diberikan akan dijelaskan bagaimana prosedurnya oleh Miss Anissa. Untuk Miss Anissa, kami silakan. Baik, kita akan melakukan pekerjaan di LKPD-nya. Jadi, coba kita saksikan LKPD itu ada 2 kolom yang dijawab, ada beberapa pertanyaan, jadi dijawab ya atau tidak. Oke, diberikan waktu kepada murid untuk menjawabnya. Ya. Sudah dijawab ya pertanyaan tadi, jadi mulai agak tergambar dengan jelas apa itu aditif. Jadi kita lanjut kepada selanjutnya, ada berita. Jadi anak-anak boleh baca dan dijawab apa yang terkandung di dalam berita tersebut. Jadi ambil kesimpulan dan jawabannya. Baik nih, apa ini? Kacang produk. Barisin loh. Garis bulat dan garis panjang. Bagus bulat, garis panjang, keping gajah. Nah, jadi setelah menjawab pertanyaan dari berita tadi, terdapat pewarna pakaian pada makanan. Jadi kita harus memperhatikan komposisi yang ada pada makanan. Jadi selanjutnya kita akan mengidentifikasi komposisi dari makanan dan minuman. Jadi kita lihat bagiannya apa yang termasuk pewarna, pengawet, dan penyedap. Oke. Jadi setelah kalian lihat komposisinya, kalian isikan pada tabel yang ada di LKPD sesuai dengan masing-masing tujuan dari zat aditif ini. Ada yang pewarna, ada yang penyedap. Jadi setelah mengamati komposisi dari makanan dan minuman tadi, lanjut kita akan mempresentasikan ke depan dari hasil-hasil identifikasi anak-anak ini. Nah, jadi satu kelompok silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Jadi kami perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari tadi pengamatan dari bahan-bahan makanan yang ada yang diberikan oleh Miss tadi. Yang pertama dari kumpulan data untuk pengawet ada amofrakola, bacillus dan kalium sorbat, natrium benzoat untuk mengawetkan makanan atau minuman lebih lama. Yang kedua kelompokannya adalah pewarna
agar lebih terang. Dan pengelompokan selanjutnya ada penyedap rasa. Di sini ada buah cabai dan arden. Zat aditif yang terkandung ada mononatrium glutamat, dinatrium glukosinat, dan perasa sintetik yang berfungsi untuk memperkuat rasa. Dan yang terakhir pengelompokan pengemulsi ada di arden dengan zat aditif lecitin kedelai untuk menyatukan minyak, lemak, dan air. Untuk pengelompokan kumpulan data selanjutnya dari produk makanan dan minuman, arden zat aditif alaminya itu ada gula dan garam. Zat aditif buatannya tadi ada warna karamel, pengemulsi lecitin, perasa sintetik. Untuk minuman cabai ada zat aditif alaminya gula dan garam. Zat aditif buatannya ada mononatrium glutamat, dinatrium glukosinat. Dan untuk amus cola, zat aditif alaminya ada gula, garam, warna karamel, dan zat aditif buatannya ada kalium, sorbat, dan natrium benzoat. Nah, setelah itu ada pengolahan data dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, perbedaan antara zat aditif dan zat aditif alami dan buatan. Zat aditif alami itu berasal dari bahan alami, sedangkan zat aditif buatan itu dengan tambahan bahan kimia yang dapat memberikan efek samping. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mempengaruhi kesehatan manusia ketika berlebihan mengonsumsi zat aditif dan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker, susah tidur, obesitas, diabetes, dan yang lainnya. Nah, dari pengumpulan data yang tadi, kami menarik kesimpulan ternyata dalam makanan banyak mengandung zat aditif baik buatan dan alami, sehingga kita harus lebih teliti dalam memilih dan memperhatikan komposisinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi yang disampaikan oleh kelompok ini sudah benar. Jadi dengan melihat komposisi kita dapat mengetahui apa saja kandungan di dalam makanan dan minuman tersebut. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk bagian penutup akan dijelaskan oleh Miss Flora lagi. Kepada Miss Flora, silakan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Bagaimana anak-anak tadi pengamatannya? Apakah bisa dimengerti mengenai zat aditif tersebut? Bisa. Baik. Nah, jadi sebelum kita tutup, misalkan kumpulan KPD-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata di makanan yang kita konsumsi itu banyak mengandung zat aditif. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, untuk itu penting untuk kita untuk mengetahui apa-apa saja yang ada zat yang ada di dalam makanan tersebut, karena mengkonsumsinya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar lanjut mengenai zat aditif dan yang adiktif. Minggu depan kita akan belajar mengenai zat adiktif. Silahkan dipelajari mengenai zat adiktif. Sebelum kita tutup, Erina silahkan dibawa doa untuk pulang. Baik Miss, baik teman-teman, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa sekali. Baik, terima kasih. Jangan lupa dipelajari zat adiktifnya ya. Selamat pagi semua. Pagi.